jika melihat dari sudut pandang Three Miracle Key ini, ketika kita menyampaikan atau memberikan uang, diiringi posisi atau di state full awareness atau beingness itu tadi. Iya, setidaknya kita menyadari bahwa ketika kita mengeluarkan uang, kita membantu orang yang ada di sekitar kita. Atau ketika kita mengeluarkan uang, sebenarnya kita sedang memberikan rezeki itu sejatinya ya pada diri kita juga. Kemarin tanggal 7 Desember itu ada momen luar biasa. Mas Ferry mengadakan perjumpaan secara langsung, acara secara langsung yang diadakan di Madiun ini ya. Tidak disangka, tidak menyangka juga antusias saudara-saudara kita luar biasa. Oke. Dan di situ kita banyak menjumpai hal-hal yang istimewa terkait dengan apa yang dihadirkan oleh Mas Ferry ini. Oke. Mas Ferry, kita ngobrol lagi nih. Selain kita sedikit membahas atau kegembiraan atau euforia event kemarin, baik, kita mungkin sedikit ngobrol-ngobrol soal hal yang umum dialami oleh masyarakat, oleh siapapun, bahkan kita sendiri atau siapapun, yaitu masalah rezeki dan ekonomi. Oke. Tapi tunggu dulu, sebelum kita jauh membahas ini, boleh sedikit flashback dong kemarin aktivitas atau kegiatan Mas Ferry kemarin di acara tanggal 7 Desember kemarin ya. Itu saya merasakan tuh kehangatan yang luar biasa dengan orang-orang yang baru kita jumpai secara offline yang sebelumnya kita online gitu ya. Bisa menggambarkan nggak Mas Ferry sedikit apa sih yang membuat kita tuh merasa hangat, merasa nyaman, merasa welcome dengan teman-teman yang hadir semua di situ tuh Mas Ferry? Oke, baik. Terima kasih. Jadi ketika kemarin kita melakukan acara di Madiun, kita sedang melakukan proses dari disharmoni menjadi harmoni. Jadi ketika kita dalam kondisi harmoni, frekuensi kesadaran, frekuensi energi kita setidaknya berada di 900 up. Maksud dari 900 up ini adalah di mana kita punya energi kesadaran itu berada di wilayah 900 atau kita biasa sebut sebagai amazing feeling. 900 itu adalah frekuensi gelombang otak ya. Frekuensi kesadaran. Iya. 900 Hz atau. Iya, benar sekali. Jadi di frekuensi itu kita akan merasa lebih tenang, bahagia, damai, bahkan tidak ada kata-kata yang bisa kita sebut ketika kita berada dalam momen atau kondisi itu. Iya, betul. Jadi frekuensi kita ketika acara di Madiun kemarin itu semuanya satu, selaras di 900 up, sehingga kita membentuk suatu medan energi, suatu medan kesadaran yang benar-benar harmoni, sehingga timbullah dari dalam diri rasa persatuan, rasa nyaman yang terbangun dengan sendirinya. Ini tanpa kita upayakan dan usahakan, dan itu terjadi secara otomatis. Bahkan dengan latar belakang peristiwa batin masing-masing yang berbeda ya. Benar sekali, karena pada momen saat itu ketika kita berada di frekuensi 900 up, kita semua pasti sudah merasakan kondisi batin yang sangat tenang, dalam kondisi relaksasi fisik dan mental yang mendalam, sehingga kita melihat kehidupan itu sebagai kehidupan yang indah, bukan suatu hal yang perlu kita perbaiki di sana sini, karena memang pada dasarnya segala sesuatunya itu sudah baik adanya, sudah sempurna adanya, tinggal bagaimana kita melihat dari sudut pandang kesadaran atau sudut pandang diri sebagai identitas. Ketika kita melihat dari sudut pandang diri sebagai kesadaran, disitulah kita melihat sesuatu yang indah, benar-benar real dan indah, dan disitulah kita akan menemukan problem solving. Dan asiknya ini kita menemukan problem solving untuk dalam tanda kutip yang kita sebut masalah tadi dalam kehidupan kita itu akan diselesaikan dengan adanya problem solving tadi. Oleh karena itu ketika kita berada di kondisi amazing feeling tadi, berada di kondisi 900 up ke atas frekuensi kesadarannya, maka
disitulah kita akan menemukan ketenangan batin, problem solving, dan semua aspek kehidupan kita, ada di 5 aspek kehidupan akan lebih baik lagi. Oke. Ya. Oke, sedikit balik nih Mas Ferry. Frekuensi kesadaran dan frekuensi atau gelombang kita itu bisa diceritakan perbedaannya? Baik. Jadi untuk gelombang otak, gelombang otak itu ada 4, yaitu pertama beta, alfa, theta, delta, dan ada lagi satu lagi gamma. Ketika gamma itu bentuk auranya. Gamma itu gelombang otak paling selaras, paling harmoni. Ketika 4 gelombang otak ini itu masuk dalam kondisi harmonis, selaras, maka terbentuklah gelombang otak gamma. Oke. Gelombang otak ini bisa kita lihat dari apa yang kita alami dalam kehidupan ini. Apabila kita berada dalam kondisi high beta, kita akan sering merasa stres, cemas, panik, dan hidup kita akan berasa tidak nyaman karena kita ada di mode fight atau run. Kita berada dalam mode bertahan karena amigdala kita terlalu aktif. Makanya di SMI itu sering dilatih bagaimana kita mengelola gelombang otak. Minimal kita ada di alfa, atau setelah itu kita lanjut masuk ke theta. Dan di SMI juga kita ajarkan bagaimana masuk ke gelombang otak theta dan gamma, sehingga teman-teman dan sahabat semuanya bisa benar-benar masuk dalam kondisi yang selaras dan harmoni. Kemarin itu kita melihat dan merasakan tuh banyak peserta tuh ekspresinya luar biasa. Artinya luar biasa tuh saya merasakan mereka itu berada di kondisi yang rileks, nyaman, tenang. Iya. Entah ya di belakangnya atau di baliknya ada peristiwa batin atau keadaan mental yang berbeda-beda, saya nggak tahu. Tapi yang jelas secara ekspresi saya melihat, entah ini benar atau enggak ya, dari kacamata saya itu mereka rata-rata happy dalam tanda kutip ya. Happy itu yaitu menemukan kenyamanan. Bahkan ke arah tenang gitu. Oke. Sedikit gambaran Mas Ferry dengan kenyamanan dan ketenangan yang terjadi yang diekspresikan teman-teman kemarin itu. Jadi mereka bisa merasakan bahagia dan damai, ketenangan yang mendalam karena mereka ada di frekuensi amazing feeling atau berada di 900. Lagi-lagi di frekuensi itu ya. Ketika ada di frekuensi itu kita berada di atas garis. Kita tidak lagi mengakses sebuah rasa dari pengalaman, tapi kita benar-benar merasakan bahagia tanpa sebab. Garis ini adalah sebagai pembatas wilayah. Iya, benar sekali. Di atas garis, antara di bawah garis ini adalah wilayah kesadaran atau wilayah emosi yang dipenuhi dengan emosi-emosi negatif. Sedangkan di atas garis itu emosi-emosi yang positif dan sangat membuat kita merasa bahagia dan tentunya akan menaikkan level kesadaran kita. Karena di amazing feeling, ketika kita semua berada di amazing feeling atau berada di kesadaran yang tinggi tadi, kita akan merasakan bahagia tanpa sebab, sukacita tanpa sebab, dan pencerahan datang dengan sendirinya. Karena ada suatu medan energi, yaitu namanya medan kemungkinan tak terbatas yang terkoneksi dengan kita. Ada kecerdasan yang tak terbatas yang terkoneksi dengan kita, sehingga disitulah akan hadir momen di mana semua peserta yang ikut kelas amazing feeling offline tersebut akan merasakan suatu kondisi kesadaran atau ketenangan yang mendalam. Untuk mencapai bahagia tanpa sebab. Maksudnya begini. Bukan untuk mencapai ya, maksud saya pertanyaannya, ternyata bahagia itu tidak perlu harus ini dulu, harus itu dulu. Untuk definisi di penjabaran Mas Ferry ini tadi ya. Jadi memang bisa muncul bahagia itu tanpa disebabkan apapun. Bisa, karena ketika kita berada di kondisi amazing feeling, ketika hamster otak kita benar-benar selaras, mamalia tua, reptilian dan neokortek ini terjadi kondisi keselarasan yang sempurna atau harmonis, sehingga akan muncul atau di otak akan produksi dalam jumlah besar hormon-hormon positif seperti melatonin, serotonin, endorfin dalam jumlah besar yang otomatis membuat kita semakin rileks dan nyaman. Endorfin ini bisa disebut sebagai hormon kebahagiaan.
ketika diproduksi dalam jumlah besar, kita akan merasakan bahagia tanpa sebab. Wow. Jadi luar biasa ini ya? secara otomatis terjadinya. Jadi tidak perlu kita upayakan atau usahakan, akan terjadi dengan sendirinya. Berarti setiap saat kita bisa mengkondisikan di level itu dong? Bisa Nggak sekali. perlu nanti kalau dapat ini baru bahagia, ntar kecapai ini baru bahagia. Enggak. Jadi dari kita membuka mata bangun tidur sebetulnya bisa mengkondisikan itu ya? Sangat bisa. Tanpa sebab apapun. Sangat bisa. Karena pada dasarnya kita memang dilahirkan bahagia, tetapi karena banyaknya frame, banyaknya cara pandang yang membuat kita lepas dari kondisi terbaik kita atau state kesadaran tadi, maka kita jauh dari rasa bahagia tadi. Kita akhirnya memberikan suatu syarat untuk bahagia, kita harus bla 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 bla. Semakin banyak bla-blanya, semakin susah kita bahagia. Padahal ketika kita berada di diri sebagai kesadaran, kita bisa menjadi bahagia, sukacita, atau merasakan ketenangan yang mendalam tanpa syarat karena adanya hormon endorfin, melatonin, dan serotonin yang diproduksi dalam jumlah besar. Dan asiknya kesadaran kita akan terus meluas. Disinilah disebut sebagai perjalanan. Nanti kita akan diperjalankan pada fase kesadaran yang lebih tinggi lagi. Kesadaran. Kata kuncinya adalah kesadaran. Kesadaran. Ternyata masih banyak yang nggak sadar ya. Iya, benar sekali, benar sekali. Nah, kalau sebelum kita jauh lagi, ini saya sedikit balik lagi. Nah, ini tadi sedikit review ya, review tentang kegiatan kemarin tanggal 7 itu. Iya. Nah, secara umum, gambaran umum apa sih yang membatalkan kebahagiaan muncul tanpa sebab? Bagaimana tolong diulangi lagi? Apa yang membatalkan kebahagiaan itu muncul, kebahagiaan yang tanpa sebab itu muncul, akhirnya cancel itu apa sih? Oh begitu. Jadi ketika seseorang itu menilai, menganalisa, menghakimi dan membandingkan, disitulah akan terjadi proses berpikir kembali. Sedangkan di dalam proses kita akses amazing feeling ini, kita bukannya mulai menilai, menganalisa atau menghakimi, tapi kita benar-benar meletakkan identitas termasuk pikiran kita untuk kembali sadar sebagai kesadaran dan mengenal kehidupan ini, mengenal kesadaran itu sendiri, sehingga ketika kita mulai menilai, menganalisa, menghakimi dan membandingkan, maka gelombang otak kita akan mulai naik lagi ke high beta. Seperti itu. Mantap. Ini nih yang obrolan yang lebih seru lagi nih gini. Rezeki. Baik, rezeki. Mas Ferry mendefinisikan atau punya sudut pandang tersendiri mengenai rezeki, terlebih di metode yang diajarkan Mas Ferry ini mungkin bisa disampaikan atau dijabarkan sedikit dulu ya. Oke, baik. Apa sih rezeki kalau sudut pandangnya Dream Miracle kayak ini? Baik, rezeki itu adalah sebuah pola kesadaran, di mana ketika kita mengenal pola kesadaran rezeki, kita akan menghadirkan rezeki tadi dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Pola rezeki di sini yang dimaksud adalah bagaimana kita menyadari gelombang otak kita, bagaimana kita hadir sebagai kesadaran, dan bagaimana kita melepas kemelekatan setelah kita menyadari rezeki tadi. Jadi yang pertama, gelombang otak kita harus laras. Kita setidaknya berada di theta atau berada di deep alpha. Selanjutnya kita sadar bahwa kita adalah keberlimpahan itu sendiri, kita adalah rezeki itu sendiri. Dan yang ketiga, kita melepas dalam artian di sini apa yang mengcancel hadirnya rezeki tadi. Misalnya perasaan-perasaan negatif, misalnya cara pandang yang tidak tepat. Ini yang kita lepaskan. Cara melepaskannya juga sangat simpel sekali. Satu persatu Mas Ferry ya. Itu tadi udah penjabarannya udah sangat seketika luas. Kita satu-satu ya, kita bahas satu-satu lagi ya. Baik. Korelasi atau hubungan antara gelombang otak, kesadaran sampai dengan tingkat ketenangan itu dengan rezeki itu sendiri, Mas Ferry. Korelasinya ketika gelombang otak kita setidaknya berada di theta, amigdala kita itu sudah non aktif. Ketika amigdala kita sudah non aktif, maka
otak kita yang di bagian prefrontal cortex ini akan mengenal peluang-peluang atau akan menyadari peluang-peluang bagi kita untuk mendapatkan rezeki. Ini dikirim, sejatinya dikirim dari neokortex, dikirim kepada prefrontal cortex untuk divisualkan kepada kita, atau divisualkan bisa dimunculkan dalam bentuk rasa atau ketertarikan tertentu pada suatu hal, atau bisa dimunculkan dalam bentuk auditory. Misalnya kita tahu-tahu mendengar suatu musik atau mungkin suatu ajakan mungkin di masa lalu terkait hal tertentu yang menyadarkan kita bahwa hal itu sangat cocok untuk menjalankan bisnis kita. Misalnya seperti itu. Jadi keselarasan itu tadi dari antara A sampai Z sampai atas dari bawah itu, keselarasan akhirnya membentuk menghasilkan petunjuk. Benar sekali. Iya. Dan itu disebut intuisi. Intuisi. Oke. Baik. Jadi bisa dikatakan bahwa ketika kita sudah tidak mencari, iya. Ketika kita sudah berusaha mencari, iya. Sebetulnya petunjuk sudah disediakan. Benar sekali. Jadi ketika kita berada di gelombang otak theta, pikiran bawah sadar kita atau kesadaran kita ini akan meluas. Jadi kesadaran kita akan meluas, kesadaran ini akan terkoneksi dengan medan kemungkinan tak terbatas. Medan kemungkinan tak terbatas ini juga punya kecerdasan yang tak terbatas yang dikirimkan kepada kita, dan pikiran bawah sadar kita akan meresponnya, akan memunculkan bentuk gambaran, visual atau rasa atau suara yang membuat kita sadar. Ini biasa saya sebut sebagai pertolongan dari Tuhan atau arahan, atau kita sebut sebagai problem solving atau intuisi. Yang sering terjadi kan gini, orang kalau udah kepentok atau udah mentok banget itu kan, ya ada yang uring-uringan, kalau bahasa kita kemerungsung. Itu terasa seolah-olah memang udah nggak ada jalan keluar, dan nggak menemukan apapun, dan akhirnya melakukan shortcut atau jalan pintas. Sebetulnya yang dialami orang itu, ya mungkin kebanyakan masyarakat awam nggak semua tahu cara atau mengakses metode-metode tertentu gitu ya. Iya, benar sekali. Nah, kita membahas secara umumnya saja. Iya. Ketika di kondisi orang yang sudah buntu itu tadi, apakah semuanya itu terhalang dari sebuah ilusi, atau semata-mata hanya dari sebuah nafsu? Iya, baik. Jadi ketika seseorang tadi sudah mentok sana sini dan dia merasa segala sesuatunya itu sudah mentok, dan dia sudah tidak tahu jalan keluarnya, sejatinya dia berada di gelombang otak high beta. Karena ketika dia berada di high beta, dia masuk dalam mode bertahan. Di dalam mode bertahan ini amigdalanya hanya melihat ancaman, padahal ada peluang di depan mata bahwa hal itu bisa menghasilkan bisnis atau menghasilkan rezeki yang jauh lebih besar. Tetapi ketika respon dari otaknya hanya melihat ancaman, maka di saat itulah dia tidak bisa dengan jernih melihat peluang, melihat mitra, melihat hal-hal yang bisa mendatangkan rezeki pada dirinya. High beta itu menghasilkan apa aja sih? High beta ini akan benar-benar membuat kita itu mengalami berbagai macam situasi yang tidak nyaman. Pertama, respon kita negatif. Yang kedua, kita pasti stres karena kita masuk dalam mode bertahan. Kita akan sering mengalami kondisi cemas, panik, khawatir, takut. Ini membuat kita stres semakin berkepanjangan. Dan itu di beta. High beta. Dan ketika kita berada di high beta terus menerus, maka tubuh kita akan kelelahan, kita akan burn out, dan itu bisa menimbulkan keluhan fisik atau penyakit. Seperti itu. Di kondisi high beta terus menerus itu akan menyebabkan repetisi atau looping juga nggak sih? Benar sekali. Ketika kita berada di high beta, tanpa kita sadar, gitu, kita akan terus mengulang pola-pola lama. Karena ketika kita berada di high beta, yang kita lihat itu hanya sebuah gambaran yang menggambarkan atau state di mana state ini itu atau kondisi ini tuh selalu membuat kita itu merasa nggak nyaman karena kita sering berada pada masa lalu dan masa depan. Terus
kita merasa takut dan cemas serta panik dan khawatir. Ketika ini terus bermunculan, kita tidak akan bisa berpikir jernih. Kita tidak akan bisa berpikir jernih dan akhirnya dimunculkanlah yang namanya looping atau pengulangan lagi. Karena apa? Karena pikiran bawah sadar kita hanya melihat satu hal, mungkin peluang tertentu yang pernah terjadi di masa lalu dan itu bisa dilakukan ulang. Tetapi next terjadinya juga sama, akan mengalami suatu proses yang akhirnya mentok di sana sini juga, karena itu hanyalah situasi yang diulang. Ini namanya mode DMN, di mana otak memandu kita dengan otomatis menggunakan pola-pola lama yang disebut sebagai DMN, atau otak hanya ini ya, berputar pada masa lalu dan tidak mau melihat peluang-peluang yang baru. DNM. Iya, DMN, default mode network. Oh, begitu. Jadi pengulangan itu bukan kebetulan ya? Bukan. Itu suatu bentuk cara kerja atau autopilot yang ada di pikiran bawah sadar kita. Kemudian pikiran direspon semesta. Ya, direspon oleh pikiran bawah sadar memunculkan mode DMN tadi, dan ketika mode DMN ini bekerja, maka kita akan mengalami kondisi looping yang sama. Misalnya dalam masalah percintaan, finansial, misalnya dalam masalah kesehatan, spiritual, akan terjadi pola yang sama. Dan ini akan terus berulang sampai mohon maaf sampai masa kontrak kita habis. Apabila kita ini tidak mau merubah masuk ke gelombang otak yang lebih baik lagi, misalnya ke theta. Artinya ini bisa di stop. Bisa sekali. Sangat bisa ya. Sangat bisa. Iya. Semakin menarik. Jadi gini, kalau kita bicara lagi konsep rezeki lagi dari sudut pandang Three Miracle Key ini, rezeki itu dicari atau diambil? Rezeki itu sebenarnya kita tinggal menunggu arahan. Jadi seperti ini konsepnya. Jadi ketika kita berada di kondisi gelombang otak theta, kesadaran kita meluas. Kita, yang kedua tadi saya sebut, kita masuk dalam state tertentu, yaitu minimal kita masuk di beingness. Ketika kita masuk di beingness, kesadaran kita hadir sebagai kesadaran. Gelombang otak kita berada di theta dan kesadaran kita terus meluas. Kita terkoneksi dengan medan kemungkinan tak terbatas dan kecerdasan tak terbatas tadi, maka akan ada arahan atau problem solving yang ada dalam kehidupan kita. Ikuti itu, ikuti arahan tadi, ikuti intuisi yang dikirim dari bawah sadar kita ke diri kita dalam bentuk visual, dalam bentuk kinestetik, dalam bentuk suara atau dalam bentuk rasa. Maka kita akan mengerti apa banyak media petunjuknya, banyak sekali. Maka kita akan mengerti apa yang sebaiknya kita lakukan. Mungkin berarti kita berarti itu dibutuhkan kepekaan khusus atau bagaimana? Tidak perlu. Nggak perlu ya. Karena ketika kita berada dalam kondisi kesadaran tadi, kita akan dalam kondisi beingness tadi, kita akan sangat mengerti apa yang sebaiknya kita lakukan. Kembali lagi, kita akan sangat mengerti dengan apa yang sebaiknya kita lakukan. Sering Om Ferry menyampaikan bahwa rezeki itu sebetulnya Tuhan sudah menyediakan tanpa perlu diminta dulu. Benar sekali. Konsep seperti itu Om Ferry mungkin bisa lebih memberikan sesuatu yang lebih jelas lagi. Jadi pada dasarnya Tuhan itu dalam 24 jam, setiap detiknya itu selalu mengalirkan berkah dan karunia dalam kehidupan kita, termasuk rezeki. Berkah, karunia, termasuk rezeki dalam kehidupan kita ini terus dialirkan. Yang penting tinggal kita mau berada di frekuensi itu tadi. Ketika kembali lagi ke frekuensi. Ketika kita mau berada di frekuensi itu tadi, atau kita berada di kondisi kesadaran, minimal kita berada di beingness, dan kita perluas kesadaran kita, dan otomatis kita juga semakin semakin tenang, cara pandang kita juga semakin terbuka. Disinilah kita terkoneksi dengan medan kemungkinan tak terbatas tadi yang disebut sebagai quantum field ya. Quantum field. Quantum field. Jadi disinilah kita akan
benar-benar terkoneksi dengan kecerdasan yang luar biasa. Kita akan mengerti apa yang akan dan perlu kita lakukan yang terbaik. Ini akan hadir lagi-lagi pasti ada arahan. Ada arahan. Karena ini bukan sekedar sebuah teori atau konsep, karena saya sudah sistem ini ya. Iya, sudah sistem dan saya praktekkan. Oh ya? Mulai tahun 2009. Mulai bahkan sebelum itu ya, sudah saya praktekkan bagaimana saya bisa mendapatkan dengan mudah waktu itu ketika saya menjadi AO ya, account officer, bagaimana ya saya menjadi AO itu bagaimana saya mendapatkan calon-calon pelanggan atau nasabah. Itu saya tidak perlu, mohon maaf, secara effortless, secara konvensional itu saya harus mungkin nyebar brosur atau apapun yang perlu dilakukan. Saya ikuti kesadaran, saya ikuti arahan dari kesadaran tadi, apa yang sebaiknya saya lakukan. Dan saya di sini yang saya jaga, saya terus menjaga positive feeling saya, perasaan saya, kesadaran saya agar stay di kesadaran tertinggi atau di beingness. Nah, menjaga stay ini yang ya, saat itulah konsumen ataupun nasabah itu datang dengan sendirinya, tanpa saya minta, dan itu sering saya lakukan dan terjadi terus. Itu akibat dari keselarasan frekuensi atau gelombang itu tadi. Iya, kita selaras dengan medan kemungkinan atau batas. Terus kita juga selaras dengan kesadaran yang tertinggi atau sumber tadi, maka problem solving terus hadir dalam kehidupan kita. Seperti itu. Kemudian kalau kita melihat dari keselarasan itu, supaya terjadi terus-menerus keselarasan itu, artinya kita harus terus menjaga. Iya. Nah, untuk bisa terjaga dengan baik berarti butuh konsistensi ya, Mas. Butuh konsistensi. Nah, sementara fenomena atau peristiwa sehari-hari itu kan dinamis sekali ya. Iya, benar sekali. Kita keluar rumah, pada saat keluar rumah kita udah meniatkan untuk menjaga di level-level di steady kesadaran itu tadi, tiba-tiba ada seseorang yang memancing hal yang tidak enak, yang kurang menyenangkan. Mungkin nggak ketika kita sudah menjaganya dengan baik secara manusia nih ya, akan buyar jika kita terpancing sesuatu yang tidak enak dari luar itu tadi. Iya, jadi yang perlu kita lakukan, kita sadar saja bahwa sesuatu yang terjadi di luar diri kita itu sebenarnya tidak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol itu sesuatu yang ada di dalam diri kita, termasuk kesadaran dan rasa kita. Dan perlu untuk sampai pada kesadaran itu, kita sadari saja apa sebenarnya yang Tuhan sedang perankan pada dia, atau apa yang sedang Tuhan arahkan pada dia agar saya segera mendapatkan apa yang saya inginkan. Kita di sini coba kelola persepsi kita, cara pandang kita dengan cara bagaimana kita melihat dari diri kesadaran bahwa apa yang dilakukan orang tadi itu sebenarnya adalah suatu bentuk cara Tuhan juga untuk berkomunikasi pada kita agar kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sehingga kita tetap pada state yang tepat dan fokus kita ke dalam, sehingga kita tidak terpancing untuk meresponnya negatif, tapi kita tetap dalam respon yang positif. Rezeki itu kesukaannya kepada apa dan dalam keadaan apa sih sebenarnya? Rezeki ya. Kesukaan rezeki itu. Kesukaan rezeki itu sebenarnya, rezeki itu sangat suka pada orang yang selalu menjaga kondisinya untuk positif. Maksudnya positive feeling ya, atau perasaan yang positif atau yang enak. Ketika kita sering berada pada perasaan positif atau enak, atau kita berada dalam kondisi beingness, saya boleh jamin atau pegang kata-kata saya, pasti Anda akan bersentuhan dengan rezeki di sana sini. Pasti. Karena kan kembali lagi material itu kan juga berenergi. Benar sekali. Uang dalam bentuk apapun itu berenergi. Yes. Ya kan, berupa uang fisik ataupun digital. Iya. Itu juga berenergi. Iya, benar sekali. Apakah kita harus bisa selaras dulu? Atau kita membuat sesuatu yang di diri kita sendiri supaya
energi itu tertarik. Oke. Minimal Bisa. menarik energinya itu dulu. Bisa. Kita sering aja berada di atas garis atau kita berada di beingness. Ya, ketika kita berada di beingness, sebenarnya kita akan mengakses kesadaran tertinggi. Dan ketika kita berada pada kesadaran tertinggi tadi, kita akan melihat diri kita ini bukan sebagai identitas, tapi kita akan melihat diri kita itu sebagai kebahagiaan, cinta, keberlimpahan, dan kasih sayang. Jadi ketika kita sudah melihat diri kita sebagai keberlimpahan, kita sudah selaras dengan frekuensi rezeki. Bukan hanya memposisikan rasa ya. Jadi kita sebetulnya kita sendiri itu adalah keberlimpahan itu sendiri. Atau rezeki itu sendiri. Berarti secara logika sederhananya harusnya kita nggak perlu kemana-mana dong. Yes, benar sekali. Jika kita sudah berkelimpahan, artinya dalam tanda kutip nggak kemana-mana itu kita tetap bekerja, kita tetap bersadaran secara tetap bekerjanya itu kita bekerja dari batin. 90% bekerja dari batin, 10%-nya bekerja secara fisik. Itu yang saya lakukan selama ini. Nah, masalahnya banyak teori umum itu ya kalau kita nggak nyangkul mana kita bisa numbuhin pohon. Itu kan yang sebenarnya meng-cancel apa yang sebenarnya sudah semesta sediakan. Justru. Karena kan kita tanpa kita sadari kita menyatakan bahwa kita tidak dapat uang kalau kita nggak kerja keras. Kalau kita balik, kita mendapatkan uang kalau kita sering merasa positive feeling atau merasa merasa bahagia. Yang simpel-simpel saja, saya mendapatkan rezeki apabila saya merasa bahagia. Saya mendapatkan rezeki ketika saya tersenyum tulus. Saya mendapatkan rezeki. Ini akan merubah mindset kita. Ini akan merubah rasa kita. Di sini peluangnya atau medan kemungkinan tak terbatas yang ada di semesta ini akan membuka lebih banyak peluang pada kita karena kita sudah mengisyaratkan atau memberikan suatu bentuk setup yang tepat, bukan dengan setup yang suatu penegasan tadi seperti kalimat kita harus bekerja keras agar mendapatkan uang atau rezeki. Menurut saya ini kurang pas. Dari sudut pandang Three Miracle ini ya. Iya, benar sekali. Karena kalau di luar dari sudut pandang ini ada pepatah atau istilah, aku berpikir maka aku ada. Itu terlintas atau terkesan bahwa hanya mengandalkan pikiran. Bukan saya berniat untuk mematahkan teori itu ya. Tapi ini lebih ingin menyikapi bagaimana Three Miracle ini menangkap istilah itu tadi. Menurut Mas Ferry. Jadi begini, pikiran itu sebenarnya adalah produk dari kesadaran juga. Pikiran adalah produk dari kesadaran. Semakin tinggi kesadarannya, maka pikirannya juga akan semakin baik lagi. Semakin rendah kesadarannya, maka pikirannya akan banyak negatifnya. Jadi ketika kita berada di beingness, kita akan mengakses kesadaran yang lebih tinggi. Maka otomatis pikiran kita, cara berpikir kita juga akan berbeda. Akan melihat berbagai macam cara pandang yang positif yang akan membantu kita untuk mendapatkan misalnya aspek kehidupan finansial, rezeki, spiritual, kesehatan ataupun dari berbagai macam aspek lainnya yang perlu kita tumbuhkan. Makanya kita belajar bagaimana menjaga gelombang otak kita berada di kesadaran atau beingness, dan kita menyadari apa sih yang perlu kita lepaskan lagi. Gitu. Apa yang perlu kita lepaskan? Ternyata aku selama ini selalu ingin mengendalikan, selalu ingin merubah, selalu ingin mendapatkan pengakuan, selalu ingin merasa aman. Ini adalah bentuk ilusi juga yang nantinya akan membuat kita mandek. Makanya kita belajar untuk melepaskan jauh lebih banyak lagi yang ada di dalam diri kita yang terkoneksi dengan 6 keinginan dasar ini tadi. Jadi kalau di Three Miracle Key ini kerja keras itu diperlukan, tapi dimulai dari dalam. Saya menangkap yang tadi perbandingan 80-20 atau 90-10 itu tadi. Iya, benar sekali. Jadi kita bekerja keras untuk belajar mengelola perasaan untuk positive feeling, sehingga pikiran kita akan menjadi positif dengan sendirinya, atau kita berada di beingness.
maka kesadaran kita akan naik atau kesadaran kita akan tinggi, maka pikiran kita akan secara otomatis positif. Pikiran kita akan secara otomatis punya pikiran-pikiran yang luar biasa. Dan perasaan kita otomatis pasti positive feeling seperti itu. Jadi apapun yang keluar, yang outputnya positif itu pasti ketika kita sudah di kondisi beingness yang stabil dan baik, intuisi itu akan menciptakan, bukan menciptakan, akan menghasilkan macam-macam ya, entah itu kreativitas, entah itu inovasi, entah itu ide baru, benar sekali, entah itu ya peluang-peluang baru yang bukan yang datangnya justru dari luar diri, seperti itu ya, bisa digambarkan seperti itu berarti ya. Iya, benar sekali. Oke, jadi menarik. Jadi yang perlu kita jaga yaitu kita bagaimana mengelola gelombang otak, bagaimana berada dalam kesadaran yang tepat dan melepaskan keinginan-keinginan dasar yang selama ini menjadi akar terdalam daripada nafsu. Sehingga ketika kita masih terjerat dengan keinginan-keinginan dasar ini, kita belum bisa take off. Ibaratnya ketika kita sudah mau naik, mau terbang tinggi pada level kehidupan yang lebih baik lagi, tapi ikatan-ikatan keinginan dasar ini masih membelenggu kita. Tapi ketika kita sudah lepaskan, maka kita akan naik dengan sendirinya dan secara otomatis naik lebih tinggi. Oke. Iya. Kita tetap di koridor rezeki lagi nih Mas. Oke, siap. Ferry. Rezeki ini lagi-lagi peristiwa umum, masyarakat umum. Selalu rezeki itu adalah berupa atau dalam bentuk uang. Kalau menurut sudut pandang saya adalah sebetulnya rezeki itu sebenarnya luas, tapi kita spesifikkan lagi. Di era sekarang ini adalah era di mana orang yang memang orientasinya adalah uang. Nah, Three Miracle Cake, menurut Three Miracle Cake, sudut pandang Three Miracle Cake, bagaimana menempatkan derajat uang kepada level atau diri kita ini. Oke, baik. Begini. Jadi uang kita lihat sebagai yang pertama adalah mitra kita. Mitra kita untuk berbuat baik. Yang kedua, kita melihat uang sebagai sahabat. Yang ketiga, kita melihat uang sebagai kekasih. Dan yang keempat, kita melihat uang sebagai energi pembebas. Energi pembebas. Bisa dijelaskan? Jadi yang pertama kita melihat uang sebagai mitra. Di sini itu sebenarnya uang itu punya kesadaran, uang itu punya energi, uang itu punya sebuah kesadaran yang perlu kita selaraskan, bukan? Bisa kita selaraskan juga. Terutama kita selaraskan diri kita dengan kesadaran uang tadi. Kita coba untuk berkomunikasi dengan kesadaran tadi, karena uang ini pasti punya suatu bentuk rasa juga. Jadi ketika kita bisa, mohon maaf sebentar, ketika kita mau, saya mau berkomunikasi dengan Kang Seno, otomatis kan saya harus mengenal Kang Seno. Saya setidaknya bisa berkomunikasi dengan baik dengan Kang Seno, itu kan saya harus mengenal dan setidaknya saya bersahabat dengan Kang Seno. Di sini begitu juga dengan uang. Agar uang semakin sayang dan mau dekat dengan kita harus pertama memberikan dia ruang. Dengan menjadi mitra kita memberikan ruang bahwa dia bukan sebatas alat tukar, tapi dia adalah mitra kita. Kita memberikan ruang. Terus di sini kita melihatnya sebagai, tadi saya berkata sebagai kekasih. Dimana ketika kita memberikan cinta dan kasih sayang kepada uang, maka uang secara kesadaran juga akan meresponnya dengan cinta dan kasih sayang. Tentunya uang akan lebih senang berada dekat dengan kita, atau uang akan selalu hadir karena dia merasa dicintai dan dikasihi. Terus yang ketiga, uang sebagai energi pembebas. Sejatinya energi ini sangat banyak sekali di semesta. Energi uang ini sangat banyak sekali. Bagaimana kita merespon energi tadi? Tentunya dengan
yaitu kita masuk ke beingness tadi. Beingness tadi kita punya energi kesadaran yang tinggi, otomatis energi kesadaran ini tadi akan kalau di SMI kan di Dream Recovery kan ada namanya RBM atau rekening bank mental. Ini yang nanti akan terjadi kolerasi dengan energi sebagai uang sebagai energi pembebas karena ketika kita sudah mempunyai RBM yang banyak maka uang akan dengan sendirinya datang karena energi yang ada di RBM tadi atau kita merubahnya menjadi dalam bentuk nilai tapi sebenarnya itu energi ini akan menjadi booster menarik uang. Jadi kita menyebutnya uang sebagai energi pembebas. Tadi yang keempat apa ya? Tadi lupa saya satunya. Iya. Tadi skip juga lagi. Nanti kita ulang lagi terus kita ingat. Jadi ada kita sebut ada 3 aja. Coba kita urai lagi tadi ya. Tadi sebagai mitra, kekasih, energi pembebas. Ya, terus oke lah 3 aja dulu. Nanti selebihnya kita masuk penasaran di mereka lagi ya. Oke. Tadi saya sempat mau memotong kan. Iya. Pas lagi ada membahas ada sesuatu yang ingat. Treatment kita terhadap energi, interaksi kita terhadap sesama energi. Iya. Jadi komunikasinya dalam bentuk apa? Artinya apakah kita secara fisik kita pegang benda tersebut, iya, sambil kita berinteraksi, sambil kita berkomunikasi, selayaknya kita berkomunikasi dengan makhluk hidup yang lainnya, iya, atau bagaimana? Kalau hanya kita saling menyatukan atau menyelaraskan energi, iya, perlakuan seperti apa lagi? Treatment seperti apa lagi? Iya, jadi uang itu sebenarnya adalah kesadaran. Kesadaran itu kan punya rasa, ya kan? Ketika kita memberikan dia kasih sayang, cinta, dan kita menganggap dia sebagai sahabat, menganggap dia sebagai kekasih, menganggap dia sebagai mitra, maka dia akan dengan sendirinya akan merasa dihargai, dicintai, dan disayangi. Otomatis dia akan sangat betah berada bersama kita, dan otomatis karena uang ini pun juga terkoneksi dengan uang yang lainnya, maka dia akan memberikan info kepada sahabat atau mungkin pada teman-teman yang lain untuk datang kepada kita karena secara kesadaran kita tuh memberikan perhatian, kasih sayang dan cinta sehingga uang pasti akan sangat senang dengan kita. Dan akan betah tinggal bersama kita. Dan otomatis akan semakin banyak yang datang lagi seperti itu. Misalnya Kang Seno dihargai, dicintai, terus Kang Seno juga dihormati pada suatu komunitas atau seseorang yang benar-benar menghargai, menghormati, menyayangi Kang Seno apa adanya. Otomatis Kang Seno kan juga merasa senang kan? Iya, benar sekali kan? Begitu juga dengan uang sebagai kesadaran tadi, sebagai sadar dan energi itu tadi. Iya, benar sekali. Jadi gambaran mudahnya gini ya, ketika kita menggunakan, ketika kita menyimpan itu ya diperlakukan nggak asal-asalan. Yes. Dengan disusun yang baik, yang rapi, ditempatkan yang pantas, yang rapi. Itu juga mempengaruhi energi juga. Benar sekali. Sangat mempengaruhi. Semakin kita memperhatikan, menyayangi, menghormati dan mengasihi uang tadi semakin selaras, energinya pun semakin besar. Energinya semakin besar dalam artian semakin besar ini dia sebenarnya sedang menarik lebih banyak uang untuk datang kepada kita. Ketika kita perlakukan jadi minim ada uang satu kita berikan respon yang positif, cinta, kasih sayang, penghormatan, penghargaan, maka dia menjadi happy. Dia menjadi bahagia. Ini yang disebut energinya semakin membesar. Dan energi yang membesar ini otomatis akan menarik lebih banyak rezeki atau uang tadi datang dalam kehidupan kita karena kita selaras dengan uang tadi. Nah, lagi-lagi dengan energi lagi nih. Iya. Saya mungkin
Om Ferry juga pernah melihat seseorang yang ketika membelanjakan, ketika menggunakan atau mengeluarkan diiringi ekspresi yang tidak nyaman. Mungkin sambil ngedumel, mungkin sambil ada kata-kata yang kurang enak gitu. Apa pengaruhnya setelah dia mengeluarkan dengan ekspresi seperti itu? Pasti pengaruhnya akan sangat tidak baik pada orang tersebut karena dia merasa bahwa uang itu tadi terbatas. Padahal uang itu kan energi yang tak terbatas atau energi membebas. Kalau dia merasa terbatas, ya yang hadir dalam kehidupannya akan uang dalam jumlah terbatas. Tapi ketika dia sadar bahwa ketika dia mengeluarkan uang untuk membantu orang lain dengan misalnya membeli barang dagangannya, dia merasa membantu dan dia yakin bahwa uang akan datang dalam jumlah yang lebih besar lagi dalam waktu dekat ini atau lebih cepat, maka kenyataan dan realitanya akan seperti itu. Jadi dalam kondisi sebisa mungkin jika melihat dari sudut pandang Three Miracle Key ini, ketika kita menyampaikan atau memberikan uang diiringi posisi atau di state full awareness atau beingness itu tadi. Kita setidaknya kita menyadari bahwa ketika kita mengeluarkan uang, kita membantu orang yang ada di sekitar kita, atau ketika kita mengeluarkan uang sebenarnya kita sedang memberikan rezeki itu sejatinya pada diri kita juga. Kita membantu diri kita juga. Jadi misalnya kita berada di ruangan penuh gitu di ruangan kaca, ya kan? Ruangan di mana-mana hanya ada kaca, cermin gitu ya. Cermin, kita berdiri di tengah, yang kita lihat di cermin adalah kita akan di mana-mana. Tapi ketika kita memberikan sesuatu pada orang yang ada di cermin itu, sebenarnya kita sejatinya juga memberikan pada diri kita sendiri, ke diri kita sendiri. Jadi sejatinya mereka adalah diri kita yang lain yang kita bantu dengan uang tadi. Maka secara tidak secara otomatis itu akan juga kembali pada kita, membantu diri kita sendiri sebenarnya. Semakin kita happy dan bahagia untuk membantu orang lain, maka kita akan semakin berlimpah. Itu pasti nggak mungkin enggak. Ini sudut pandang atau penjelasan Three Miracle Key itu seperti itu. Tapi kayaknya ini relate atau sangat cocok ketika ini bisa dipraktekkan untuk masyarakat umum. Memang tujuan atau cita-cita Three Miracle Key seperti itu juga ya. Terkait dengan rezeki ini. Terkait dengan rezeki. Jadi merubah sudut pandang atau energinya dulu. Benar sekali. Setidaknya di sini kan kita belajar untuk mengelola gelombang otak. Terus kita belajar untuk berada pada kesadaran tertinggi sehingga pikiran-pikiran kita menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih positif lagi, sehingga cara pandang kita akan menjadi lebih baik dan melihat hal-hal yang lebih positif, peluang yang lebih banyak lagi, sehingga kehidupan yang bahagia itu akan datang secara otomatis. Dan yang ketiga, kita melepas keinginan dasar, melepas penolakan dasar, melepas emosi-emosi negatif. Ibaratnya kita benar-benar membersihkan gentong rezeki kita. Kita bersihkan sehingga yang mengalir dalam kehidupan kita itu benar-benar bersih rezekinya, dan kita bisa terus mengalirkannya pada banyak orang gitu. Jadi rezekinya nggak kotor gitu, maksudnya seperti itu. Dan ketika kita bersih dari berbagai macam emosi negatif, secara otomatis kita sedang menyelaraskan diri pada energi yang lebih tinggi, kesadaran yang lebih tinggi, sehingga kalau kita sudah bersih, maka inspirasi, problem solving, intuisi akan datang dengan cara yang tidak kita duga-duga. Setiap saat akan datang sehingga kita akan lebih mudah menjalani kehidupan dan menemukan kebahagiaan itu sendiri, kesuksesan itu sendiri, karena kita berada di atas garis. Jadi gitu ya teman-teman, saudara-saudara semua. Ketika ingin uang cinta dengan kita, mulailah dahulu dari diri kita, ya kan? Benar. Bangun rasa cinta itu, bangun chemistry-nya dulu dengan menyelaraskan energi terhadap uang. Dan ketika itu terjalin dengan baik, pasti akan memberikan sesuatu yang luar biasa atau impact yang luar biasa juga atas selarasan energi itu. Oke. Seperti itu Mas Ferry ya. Oke. Siap. Kayaknya
ada sesuatu yang pengen saya tanyakan juga, tapi kayaknya keterbatasan waktu juga. Baik. Jadi mungkin next kita akan membahas lagi yang lebih seru lagi, Siap. yang lebih menarik lagi, Siap. yang lebih bisa memberi manfaat banyak lagi. Yes, oke. Satu lagi mungkin terkait dengan SMI, mungkin ada Baik. sesuatu yang SMI atau Trimiracle, mungkin ada sesuatu Mas Ferry yang ingin disampaikan informasi kepada saudara-saudara atau teman-teman. Oh iya, Teman-teman baik. Nanti kita di tanggal 18 Desember, 18 atau 19 ya kalau nggak salah, pokoknya hari Kamis minggu ini. Oke, ya. Oh, 18 Desember ya, benar ya. 18 Desember kita akan adakan preview Trimiracle Key. Preview Trimiracle Key. Ya, kelas yang ada 8 sesi. Setiap minggunya kita bahas sesi-sesi yang berbeda yang akan benar-benar membuat kita masuk dalam kondisi yang terbaik. Fitrah kita masuk kembali pada fitrah kita, sehingga ketika kita berada di fitrah kita akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, keberlimpahan, kesuksesan, dan kesejahteraan itu akan hadir secara otomatis dalam kehidupan kita karena itu fitrah kita. Oke. Kita akan diajarkan bagaimana untuk mencapai kondisi fitrah itu di kelas Trimiracle Key. Nanti kita akan adakan previewnya tanggal 18 Desember jam 20. Untuk teman-teman yang ingin ikut silahkan gabung, daftar Bisa ke di sini, admin. Free, bebas, ya, tidak tarik biaya apapun. Kita akan berikan previewnya sedetail mungkin sehingga teman-teman bisa ikut kelasnya dengan bahagia dan mengerti apa yang akan mereka dapatkan dan pelajari dalam kelas Trimiracle Key. Oke. Dan satu lagi, kita juga punya e-book. Iya, kita punya e-book Kuantum Rezeki. Teman-teman nanti akan mengerti sebenarnya kesadaran kita mempunyai kemampuan untuk menarik rezeki dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Semuanya sudah saya tulis dalam e-book tadi. Nanti silakan hubungi admin. Nanti akan dipandu untuk mendapatkan e-book tadi, dan di dalam e-book tadi sudah diberikan audio terapi juga dan ada bimbingan di grupnya juga. Jadi dengan harga yang terjangkau, teman-teman sahabat SMI mendapatkan kemudahan. Yang pertama ada audio terapi, ada bimbingan juga di grup WA khusus. Oke. Menarik. Jadi bisa diakses, nanti di nomornya akan disertakan di bawah ini dan akan direspon oleh admin. Sekali lagi, terima kasih Om Ferry hari ini. Oke, Bisa kita sama-sama. ngobrol lagi. Oke, siap.